Lah tapi Aris malah nyalahin, malah nggak jelas. Namanya Lydia itu udah disebutin oleh Kinan, tapi tetap aja Reza dia itu langsung malah kok bisa nembak ini loh, gitu. yang terakhir kan membalikan keadaan. Kamu itu sukanya dari dulu curiga Kak. Nah, dia dari victim blaming gitu, kayak dia ngerasa yang Ini Ada ini sesuatu ini. kekuatan yang Karena buat pertanyaannya dia. Rizka begini, apakah ada laki-laki setia di dunia ini? Ada, pasti ada. Kayak gitu. ada, tapi kayak 5% kali ya dalam nggak tahu sih. Karena emang itu Dari nalurinya 100 hanya laki-laki. satu yang setia kata. Nggak juga, nggak gitu. Tapi intinya jujur aja aku lumayan nggak percaya sih kalau cowok itu bisa setia. Nah ini. Seluruh Indonesia itu kompak berjamaah curiga ke suaminya masing-masing kayak gitu. Iya, nah itu efeknya itu. Efeknya keren banget ya sama Iya. Indonesia. Termasuk saya juga ke-trigger sekali ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Imam Subhan. Ya, di video kali ini saya akan membuat sebuah konten mereaksi sebuah film atau sebuah web series. Film itu adalah atau web series itu adalah Layangan Putus. Dan yang trending memang di YouTube itu series atau seri yang ke-6. Oke, kita akan lihat ini ya. Ini yang trending di YouTube, trending 15 hari ini ya, cuplikan puncak menurut saya, akhirnya terbongkar sudah, meskipun ini kan prosesnya lama ya, sampai tanya siapa temannya yang pengacara atau yang biasa nyelidiki Lola ya, nyelidiki nomor itu siapa yang punya, bahkan sampai KTP-nya ketahuan. Nah ini puncaknya, tapi hebatnya si Reza ini, si Aris ini masih bisa ngeles terus. Dan kayaknya setelah ini kan si Kinan jatuh ya, pingsan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah episode 7 itu adalah ketika sudah di rumah sakit proses mau melahirkan. Oke, saya akan minta pendapat dari yang ada di samping saya yang nonton ini, reaksinya kayak apa, kalau dia sebagai Kinan kayak apa, sama Aris kayak apa, terus kayak sebagai tadi Lydia, Danira. Karena kalau netizen di Indonesia terbelah maksudnya kemarin saya lihat si Reza Rahardian dia membuat konten tentang membacakan reaksi-reaksi yang nonton, semua hampir marah ke Aris ya, marah ke Aris, artinya kok kejam sekali kamu, kalau sudah tak jiwit gitu. Tapi dia suka actingnya gitu loh. Jadi Reza itu actingnya di perannya jelek tapi tetap disukai, digandrungi di kenyataannya. Kan ada yang pemain sinetron sudah peran antagonis ya, peran jelek, di keseharian pun akhirnya dibenci juga, dihujat juga. Ya. Tapi si Reza ini unik gitu ya kan. Dia peran antagonis seperti itu tapi masih disukai, meskipun gemes-gemes tadi gitu loh. Kenapa sih Reza perannya seperti ini? Mau ganti kayak peran yang dulu kan? Reza ganteng sih Pak. Gantengnya dulu ya. Ya, menurutku salah satu alasan. Oke. Nah sekarang pegang mic dulu dari. Teman saya di sini ada April, ya ada April, teman saya ada Rizka, ada Dia. Nah dia reaksi setelah nonton film web series Layangan Putus, melihat actingnya mungkin, terus yang penting ceritanya ini gimana, perasaanmu gimana?
Apa ini? Saya menilai dari aktingnya apa dari Dari pendapat ceritanya saya? dulu aja. Oh, dari ceritanya dulu. Ya, dari. Jujur, saya tahu series ini itu karena apa ya? Saya terinspirasi buat nonton series ini. Biasanya saya sangat tidak pengen nonton series yang dari Indonesia kalau di WTV gitu ya. Dan itu dari TikTok. Dari TikTok itu benar-benar yang ini episode yang kita tonton tadi itu benar-benar episode yang sering di-remake oleh para netizen di TikTok. Terus kemudian trending di Twitter juga. Kan saya sering lihat nih trending di Twitter. It's my dream, kayak gitu. Trendingnya kayak gitu. Ini apa sih It's my dream? Oh, ternyata ini layangan putus. Dengan lihat di FYP di TikTok kayak gitu. Kok kayaknya pengen nonton ya, gimana sih ceritanya kok katanya orang bikin emosi kayak gitu Pak Imam. Terus kemarin teman-teman kantor juga, apalagi Pak Imam ini udah nonton sampai episode 7 ya, 6 apa 7? Baru 6, yang 7 April. Ya, saya ini baru mulai menonton tapi sudah banyak spoiler dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube, teman-teman ya, dari teman-teman, dari Twitter kayak gitu. Nah, saya menonton puncaknya ini, episode puncaknya ini tadi yang kata orang itu banyak di remake di Twitter. Reza Rahadian berhasil membuat netizen emosi. Dan di situ kesuksesan seorang aktor di situ berhasil memerankan seorang Aris di situ. Nah, kalau Pak Imam tanya, kalau misal saya jadi Kinan, perasaan saya gimana? Terus kayak kalau jadi Kinan, aku akan seperti apa? Ya wajar aja sih. Saya bakal marah, dan di situ Kinan Putri Marino itu memerankan dengan sangat baik dengan emosinya. Kalau saya jadi dia juga bakal seperti itu kayak gitu. Tapi di sisi lain saya juga mikir perasaan suka kagum pada orang tuh pasti tetap ada walaupun kamu misal sudah punya seseorang spesial, istri atau pacar kayak gitu kan. Kadang mengagumi yang lain ya. Tapi seperti yang Pak Imam katakan, memang pagar atau landasannya itu adalah iman kayak gitu katanya Pak Imam loh ya. Jadi, tapi jujur dari film ini berhasil menghipnotis orang-orang untuk menonton kayak gitu, karena ini katanya diambil dari kisah nyata. Betul, gitu. Dari kisah nyata yang ditulis oleh siapa? ASF. Iya, katanya itu adalah yang mengalaminya sendiri kayak gitu. Betul ngalami. Wow, sungguh sakit hati seorang istri jika begitu kan ya. Semoga nanti kita dapat suami yang bisa bertanggung jawab ya, setia. Seperti Pak Aris. Setia satu wanita. Harapan mereka begitu rata-rata. Ya, of course. Setia terhadap satu wanita. Yes, itu aja sih Pak Imam dari aku. Oke, makasih dia. Ya, kita ke Rizka. Ya, ini Rizka pinter kalau soal acting, karena ini Rizka juga jago acting. Jago storytelling. Gini, sebenarnya sebelum ada klimaksnya ini, cuplikannya ini tuh aku udah lihat dia di TikTok tuh mungkin di episode dari 2 minggu atau 3 minggu lalu gitu. Nah, di situ saya lumayan kasih perhatian karena kok judulnya layangan putus ya gitu kan. Soalnya saya pernah dengar layangan putus di thread Twitter gitu. Thread Twitter gitu awalnya itu bukannya ini thread Twitter tentang orang selingkuh si YouTuber itu gitu. Nah, terus aku langsung masa sih itu yang itu gitu, yang thread famous itu difilmin, dibuat web series. Terus akhirnya di situ saya udah scrolling semua tentang layangan putus tuh muncul terusan di FYP gitu. Nah, dari situ kemarin waktu klimaksnya gitu kan. Waktu klimaksnya jujur pertama kali nonton, ini nggak pertama kali nonton ya, mungkin udah kedua atau 3, apalagi meme-nya udah di mana-mana. Ya, meme di TikTok tuh udah mana-mana ya, udah di mana-mana, udah dipakai orang K-pop, udah dipakai anime, udah dipakai apapun lah, segala jenis-jenis gitu. Nah, itu pertama kali nonton aku ikut ikut ke bawah atmosfernya gitu, kayak atmosfer marah atau sedih? Atmosfer apa ya? Ngakak enggak sih? Oh, malah. Enggak kayak aneh ini, ngakak ini malah. Kayak gini sih, enggak. Kalau atmosfernya tuh kayak campur aduk gitu, kayak Aris, kamu bikin sebel, gimana, bukan sebel ya, apa ya? Kayak lucu aja gitu loh. Kenapa sih kok kamu tuh udah banyak bukti nggak mau ngaku gitu loh? Maksudmu tuh apa gitu loh? Terus kalau ngeliat Kinannya, of course aku ikut
sedih sih lebih tepatnya, prihatin ya, mungkin bisa dibilang prihatin gitu. Nah, di tengah hamil tua gitu ya. Iya, di tengah hamil tua gitu. Bahkan tapi aku masih nggak paham gitu dan ngerasa gimana sih ini cowok ini gimana sih gitu loh, si Aris tuh bener-bener. Dan ya benar kalau dari segi acting bener-bener nggak bisa komen banyak sih intinya. Ya kayak gini, menurutku Aris tuh kelihatan loponnya di klimaks ini. Dalam artian dia tuh kelihatan takutnya, kelihatan kayak kayak gitunya tuh kelihatan dengan bagus gitu. Bohongnya udah. Kelihatan bohongnya. Kelihatan. Tapi kan masih bisa buat kata-kata loh. Iya, masih buat kata-kata. Ini tapi adalah proyek rahasia itu. Iya, nah itu. Sering bohong. Benar. Oh, jadi bohong satu ditutupi dengan bohong kedua, ketiga. Iya. Jadi terbiasa gitu ya. Yes, menarik benar. nih, April nih. Bener gitu. Emang kalau kita tuh udah bohong pertama pasti ada bohong kedua dan ketiganya ketagihan. Pasti diulangi. Memang kayak gitu. Sistemnya tuh kayak gitu. Hati-hati ya Pak Imam. Oke. Nah, jadi bener-bener yang bikin aku jujur bertanya-tanya tuh gini loh. Kok bisa ya orang tuh masih enggak gitu, padahal udah banyak bukti yang marahin gitu. Tapi Kinannya pinter, udah nyelidikan, udah ada print out, udah ada jelas banyak gitu. Tapi Kinan termasuk sabar loh, dia menyelidiki dari betul loh. Sabar, hati-hati dari setiap kejadian. Sampai parfum. Betul. Episode 6 ini klimaksnya baru dibongkar semuanya. Iya, jadi dia pinternya udah dapat banyak, lagi dibongkar gitu kan, pinter banget ya. Tapi kadang ada ya wanita nggak sabar langsung serang. Tapi kamu ada bahkan kayak gitu. Bahkan nuduh, kadang nggak ada bukti gitu. Waktu sesi yang itu episode 2, kan waktu Kinan ngelabrak Miranda yang di sampai ke kamar ya. Sampai ke kamarnya. Dia mungkin belajar dari itu ya? Iya, belajar dari itu, makanya Kinan lebih hati-hati. Gitu. Oh iya, betul. Ya. Dan Kinan kan juga pinter lah ya dia gitu. Dokter kan ya. Ya. Yang sebenarnya Kinan itu juga disukai toh sama temannya ya. Sama temannya Andre, Dokter Andre. Tapi dia milih Reza karena pinter goda ya, pinter flirting ya, masuk ke hati lah intinya, lebihan si Reza gitu. Aris dan Oh ya Aris ya, Reza kan beda nama asli gitu. Iya sih, pertanyaanku sih lebih ke kayak gitu sih Pak gitu. Kinannya udah pinter, sama bukti udah jelas gitu. Tapi kenapa masih ada ngeles gitu loh? Biasanya kadang tuh kan kita tuh orang tuh ya udah ikut diem, terus akhirnya mungkin evaluasi diri lah, tapi Aris malah nyalain, malah nggak jelas. Namanya Lydia itu udah disebutin oleh Kinan, tapi tetap aja Reza dia langsung kok bisa ini loh, yang terakhir kan membalikan keadaan. Kamu itu sukanya dari dulu curiga Kak. Nah dia victim blaming gitu, kayak dia ngerasa yang ini teori mungkin untuk istri supaya di shock terapi juga mungkin ya, biar kamu nggak terus-terusan ke saya gitu kan. Tapi kamu itu lama-lama mungkin bisa jadi lama-lama ini yang membuat, misalkan dia akhirnya ngaku selingkuh, ini ya kamu juga karena kamu nggak bisa ngelayani aku dengan baik. Iya, sistem yang seperti itu. Bisa jadi loh ngelesnya itu nantinya loh. Penyebabnya selingkuh itu kan tidak diketahui Pak di episode sebelumnya. Oh, penyebabnya belum diketahui. Kenapa sih Aris selingkuh ke Danira, yang Lydia Danira daripada Kinan itu? Kalau kita lihat kan Kinan menurut saya sempurna ya. Cantik, pintar, keibuan dapat, bisa masak, sama anak luar biasa loh, sama Raya itu. Tapi kenapa kok dia si Arisnya masih kurang menginginkan yang lain dari? Kira-kira kenapa Pak? Saya nggak tahu. Ini pertanyaannya, apakah yang menggoda dulu Aris atau karena saya lihat si Lydia itu agresif loh. Kalau saya melihat ini. Gimana? Mungkin April. Mungkin kita bisa tebak-tebakan aja kan, mungkin bisa aja nanti flashback di episode selanjutnya. Enggak, April sudah nonton yang ke-7, aku belum. Sudah ada? Belum ada, belum terlihat. Belum terlihat ya. Atau mungkin malah disembunyikan ya, kira-kira nggak tahu sih untuk soal itu. Tapi emang sesempurnanya apapun orang yang kita punya atau di dekat kita gitu, kadang emang kita tuh sukanya nyari-nyari Pak gitu. Rasanya. Tapi kamu tahu nggak sih orang yang ini jujur atau enggak kayak Reza itu, kayak Aris itulah ke Kinan itu, sebenarnya kalau kalian ya tabiat seorang wanita gitu melihat laki-lakinya bohong itu ketahuan ya dari ekspresi, Pak, dari logatnya dia bicara, gesturnya terus gestur tubuhnya, kalau matanya diajak bicara misal dia ngelihat kemana-mana itu sudah terlihat, itu udah kelihatan. Gitu ya. Dan insting pengalaman mungkin ya.
Kan nggak harus. Aku sering ngamatin orang gitu loh Pak, orang yang bohong tuh, matanya tuh kalau mikir ya berarti ya. Diajak bicara tuh nggak tatap mata empat Iya, mata, tapi betul. dia tuh ngeliatin yang lain, terus terus kayak nyari-nyari kata kata-katanya. sulit gitu ya. Gitu. Ya seperti itu kan cowok nggak cuman cowok Pak. Iya. Tapi Gimana rata-rata sih? kalau bohong tuh sama Mbak. Iya benar. Iya, iya. Aku setuju. Mungkin cowok. terakhir, ini kan film ini memang 17 tahun ke atas ya. Memang ada adegan-adegan yang dewasa. Tapi menurut kalian ini wajar ya untuk ditayangkan web series ini ke halayak Indonesia atau gimana menurut kalian? Kan kalau semua tontonan tuh pasti udah ada R17, R14, R berapa berarti ya? Kalau bisa jangan dikonsumsi anak-anak. Iya, berarti atau- emang harus Perhatian, kalau kayak menurutku sih Dan masih ini juga oke. akhirnya banyak juga loh ibu-ibu yang akhirnya harus Nonton. nonton terus cari-cari rekeningnya suaminya untuk minta di print koran. Ibu-ibu ke-trigger untuk Ke-trigger. cek suaminya juga ya. Berarti Cek suaminya. kayak ibu-ibu Terutama sekarang cek seluruhnya. HP, handphone. Nah itu. Karena ya, Lola itu mengatakan pada ya. sisi itu HP, dia megang HP ini Iya. sumber dari rahasia semuanya. Iya, Itu ini adalah apa bilangnya Lola? Ini adalah semua rahasia ada di sini. iya, Ya, semua rahasia. semua ada di rahasia. sini. Ya kalau ingin lihat seperti apa suamimu ya lihatlah. HP. Nah Kayak ini ibu-ibu seluruh Indonesia tuh kompak berjamaah curiga ke suaminya masing-masing kayak gitu. iya, nah itu efeknya itu. Efeknya keren banget ya Iya. ke Indonesia. Gimana ibu-ibu Termasuk sudah- saya juga ke-trigger sekali ya. Nonton. Hah? Istri Pak Imam nonton. Ternyata sudah tamat. Ternyata Saya cerita, saya Nggak. cerita malah Udah nonton duluan. dicurigai. Kenapa kamu nonton ini? Jangan-jangan mau seperti Aris. Ah. Oke, kayaknya itu ya. Ada lagi. Udah? Mungkin April. Apa itu? Udah ya. Cukup. Oke, ya yang jelas web series ini keren sekali dari mulai penulisan. Kalau ini sih, apakah nanti akan sama dengan novel persis nggak? Kalau novel kan ujung-ujungnya pisah ya. Sebenarnya kalau novel nggak tahu sih. Kalau kehidupan aslinya, Iya. aku lumayan tahu. Anaknya Ya, 4 cowok semua. Akhirnya yang di dalam kandungan meninggal kan ya? Betul? Iya, meninggal. Akhirnya meninggal. Akhirnya meninggal. Berarti hanya punya satu Raya ya? Iya, Anak satu dengan Raya. Aris ya. Setelah itu pisah. Nah, itu belum tahu Pak nanti. Tapi- Kita jangan spoiler dulu dong. Nanti biar dilihat. Belum, karena kalau yang biasa hari ini cuma Tapi kalau jujur kalau saya walaupun saya laki-laki ya Pengennya saya enggak. kadang sih saya juga Pengennya bener, mempertahankan ya. saya sangat ini mesake atau kasihan dengan Kinan sih. Tapi saya di sisi lain juga kadang kasihan juga dengan Lydia. Kenapa kasihannya? Hah? Maksudnya ya dia memang terjebak di cinta yang salah. Terjebak tapi dia juga punya hak gitu. Lydia itu udah gede, dia itu udah bisa menentukan mana yang baik dan mana Iya, yang harusnya buruk. Ya. Dia tuh nggak ada yang namanya terjebak. Kalau orang selingkuh ya dia bisa milih buat selingkuh atau nggak jadi selingkuh. Nah, Iya. itu kan sebenarnya di episode 6 ini kan juga ada kan Pak dia ini kan mau dijegetin sama seseorang, namanya siapa aku lupa. Aku ya lupa. Itu tapi di si Lydia ini lebih milih Mas Aris daripada cowoknya Oke. itu. Tuh. Gitu loh. Kan berarti emang pilihannya dia, Dia untuk pilihan untuk memilih mempertahankan- jalan yang salah Iya. ya. Iya, gitu. Memang pilihannya dia. Nggak seperti ada itu. yang sorry aja kalau namanya Oke. selingkuhan tuh Iya. nggak bisa sih. Maupun sebaik apapun Senang sesaat dan perselingkuhan itu Iya. tetap nggak bener gitu loh Pak. Iya, apapun alasannya. itu sih kesimpulannya itu. alasannya. Perselingkuhan Ini apapun kita itu sih nggak bener. Nggak tahu Iya. kalau Pak Imam ya. Iya. Ya nggak bener sama. Oke, oke. Nah, kalau Nah. Pak Imam jadi posisinya Mas Aris lebih mempertahankan Kinan atau Lydia? Iya tuh. ternyata. Kalau saya inginnya tetap bertahan ya Kinan. Dua-duanya. Ya, Dua-duanya. Kirain dua-duanya. enggak, kalau Aris kan ingin dua-duanya jalan. Dia nggak Iya. mau, dia sayang ke Kinan, sayang banget. Kok Raya tapi ke ini juga sayang sekali. ke Tapi nggak bisa Lydia. melepaskan juga sama Lydia. Nah, itu persoalannya. Tapi kalau ingin terakhir ya, ini endingnya pengennya kayak apa? Kalau saya ingin endingnya ya memang ya tetap bersatu si Aris dan Dengan Kinan bersatu tetap.
Lydia menurut saya menemukan jodoh yang lain sih. Kalau saya inginnya begitu, endingnya loh. Harapannya sih gitu juga. Kalau kamu juga endingnya pengen pisah. Kalau kamu pengen ya udah baik-baik. Kalau misalkan ada yang bisa dipertahankan dari Kinan dan Aris ya udah dipertahankan. Biar Lydia memilih jalannya sendiri kan karena dia juga pilih jalan yang salah gitu. Karena si Miranda temannya Aris yang selingkuh juga kan akhirnya pisah. Akhirnya pisah. Anaknya kalau itu nggak bisa ikut bapaknya. Iya. Kalau kamu pengennya? Kalau aku tergantung mental cewek. Kalau udah nggak waras, intinya kewarasan dan kementalan itu nomor 1. Kalau ngeliatin orang itu bikin sakit hati, udah mending udah intinya gitu, end aja. Kalau kan kadang kita bisa ya trauma sama seseorang karena udah disakitin gitu kan. Jadi kalau misal udah ngeliat terus pengennya nangis, bisa loh kayak gitu kan, sampai seterluka itu kan. Misal karena aku nggak tahu ya Kinan, ya menurutku sih udah bisa sampai ke level sesedih itu gitu si Kinan. Dan kewarasan nomor 1, mental nomor 1. Jadi kalau emang udah nyakitin banget, mending nggak usah dilanjutin. Kayak gitu sih. Menimbulkan traumatik masa depan ya. Iya. Kamu juga. Kalau aku dari endingnya pengen kayak apa endingnya? Kayak Mbak Rizka tadi sih, kayak daripada menimbulkan traumatik masa depan, kalau menurut si cewek ini, kalau menurut si Kinan ini sudah dirasa itu akan menyakiti hati banget dan akan teringat-ingat lagi ke depannya. Mending cut aja deh, cut aja ya Kinan ya. Memang ada kata orang kalau sudah selingkuh pertama kadang diikuti itu ya. Ya, seperti berbohong sekali mungkin akan ketagihan. Sekali akan diikuti kebohongan kebohongan berikutnya. Kalau Arisnya juga komitmen sama dirinya sendiri Aris untuk enggak selingkuh. Nah, itu. Emang mungkin ya? Ya, mungkin aja kalau misalkan dia ada sesuatu kekuatan yang karena buat dia. Karena pertanyaannya Rizka begini, apakah ada laki-laki setia di dunia ini? Ada, pasti ada. Kayak gitu. Ada, tapi sulit kayak 5% kali ya dalam nggak tahu sih. Karena emang itu nalurinya dari 100 laki-laki. Hanya 1 yang setia kata. Enggak juga, enggak gitu. Tapi intinya jujur aja aku lumayan nggak percaya sih kalau cowok itu bisa setia. Gitu aja sih. Menurut Rizka agak kurang percaya kalau cowok itu bisa setia. Iya, kalau menurut Pak Imam cowok itu jodohnya 4. Coba gimana coba? Itu dalam Islam ya. Apa iya? Enggak. Ya maksudnya boleh memilih 1 sampai 4 gitu. Ya kan bukan. Tapi kalau bisa berlaku adil dan ya, kalau ada bisa syarat. Ya kalau bisa susah untuk adil. Istri yang pertama tahu, istri yang kedua tahu gitu. Ya, tapi ada syarat berat Pak di baliknya gitu. Jadi Pak Imam, nah gitu ya Pak ya. 1 aja ya Pak Imam ya. Daripada pertanggungjawabannya di sana. Iya, nanti oke sih. Oke guys. Ya demikian tadi reaksi kita terhadap web series Layangan Putus. Pokoknya ya ini penasaran terus entah sampai kapan, mudah-mudahan nggak kayak sinetron-sinetron yang nggak berujung. Kalau bisa segera berujung biar kita tahu lah endingnya kayak apa. Yang penting itu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe kalau channel ini bermanfaat atau video ini bisa menghibur paling tidak atau punya jadi referensi ya. Referensi penonton yang lihat Layangan Putus. Oke, terima kasih. Saya Imam pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Kita bebas berbicara. Kita bebas berkeluh kesah. Kita bebas berkarya. Kita bebas berekspresi. Tetapi kita punya tanggung jawab moral dan nilai untuk kehidupan manusia yang lebih beradab dan bermartabat. Selamat datang di channel Imam Subhan.